Kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Yoshi yang sedang berada di sebuah bengkel perakitan alat terapi listrik milik seorang pria parubaya bernama Pak Tonoyama. Di sana ada sekitar kurang lebih 30 unit alat terapi yang belum dijual di pasaran. Yoshi bermaksud memborong semua alat terapi tersebut dengan harga yang terbilang murah. Menurutnya, di zaman serba online seperti sekarang ini, akan cukup sulit untuk seorang seperti Pak Tonoyama menjual alat seperti itu. Sehingga, daripada menjual sendiri, Yoshi menyarankan agar semua unit dijual kepadanya saja. Hitung-hitung jual cepat, daripada menunggu waktu yang lama yang entah kapan akan lakunya. Tiba di apartemen kecilnya, Yoshi langsung memotret terlebih dahulu produk alat terapi yang baru ia beli. Yoshi menjualnya di internet, semacam website atau online shop. Yoshi mematok harga dengan harga tinggi, jauh dari harga yang ia beli. Bahkan, untungnya bisa sampai 100 kali lipat lebih. Yoshi adalah seorang reseller yang memanfaatkan kelangkaan barang dengan memborong semua barang yang sedang populer. Sehingga, pembeli mau tidak mau akan membeli dari toko online-nya, meskipun harga yang ditawarkan tidak masuk akal. Kurang dari 1 jam, alat terapi yang sedang viral di TokTok itu pun langsung ludes terjual. Yoshi sendiri ternyata punya pekerjaan tetap di sebuah pabrik. Kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja membuat sang atasan yang bernama Pak Takimato tertarik untuk menawarinya sebuah jabatan sebagai manajer. Namun, karena Yoshi tidak berencana berlama-lama bekerja di sini, ia pun menolak tawaran tersebut. Sehingga, Pak Takimato pun tidak bisa memaksa dan hanya meminta agar Yoshi memikirkannya kembali. Sepulang bekerja, Yoshi pun mampir ke ATM untuk memeriksa akun rekeningnya, yang sekarang berisi uang sebanyak 6 juta yen atau sekitar 700 juta lebih. Jumlah yang sangat fantastis dari jualan alat terapi kemarin. Saat tiba di apartemennya, sudah ada sang pacar yang bernama Akiko yang terkadang menginap di sana untuk menemaninya. Yoshi pun menceritakan tentang keuntungan yang baru ia dapatkan. Cukup untuk Akiko jajan serta membeli barang yang mahal. Sehingga dengan uang segitu, Yoshi cukup pede mengajak Akiko tinggal bareng. Namun, karena apartemennya dianggap terlalu kecil dan sempit, Akiko pun menolak ajakan tersebut. Keesokannya, saat libur kerja, Yoshi menemui teman lamanya semasa sekolah bernama Maroka, yang diketahui sedang berencana membangun bisnis online shop sebagai reseller. Tanpa tahu bahwa Yoshi sudah memulainya duluan. Walaupun masih kecil-kecilan, Maroka mengajak Yoshi untuk kerjasama. Ia semacam mengajak investasi dengan iming-iming sharing profit, alias keuntungan bagi dua. Namun, Yoshi langsung menolaknya, karena sendirian pun ia sudah bisa menghasilkan keuntungan yang sudah cukup sangat lumayan. Selepas ketemu Maroka, Yoshi pun langsung pulang menuju apartemennya. Namun, tiba-tiba ada seorang yang sepertinya sengaja membentangkan kawat agar Yoshi celaka. Entah siapa pelakunya, Yoshi pun tidak bisa menebak siapa orangnya. Keesokan paginya, di pabrik, Yoshi memutuskan untuk langsung mengundurkan diri, yang membuat Pak Takimoto, bosnya cukup terkejut. Tak habis pikir kenapa Yoshi melakukannya. Yoshi pun menjelaskan bahwa ia ingin memulai usahanya sendiri dan tidak mau terus-menerus berada di telunjuk orang lain. Sehingga Pak Takimoto pun hanya bisa bengong dan tak bisa melarang keinginan Yoshi tersebut. Di depan Akiko, Yoshi langsung menceritakan tentang dirinya yang sudah keluar dari pabrik, di mana Yoshi meminta Akiko untuk keluar dari tempat kerjanya juga sebagai pelayan di sebuah toko. Yoshi berencana untuk fokus sebagai reseller atau seorang yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen. Termasuk akan membeli sebuah rumah yang lebih luas dari apartemennya ini, agar Akiko tidak bisa lagi menolak ajakannya untuk tinggal bareng. Malam harinya, ketika Akiko sudah pulang untuk mengemas barang-barang di kosnya, Yoshi juga terlihat sedang sibuk mengemas barang-barang di apartemennya untuk pindah ke tempat tinggal yang baru. Sampai ketika ada pemadaman lampu bergilir, muncullah Pak Takimoto, mantan bosnya yang datang untuk berkunjung. Namun, karena Yoshi malas untuk bertemu, ia pun tidak membukakan pintu dan seolah-olah sedang tidak ada di rumah. Dan inilah rumah baru yang akan Yoshi tempati. Berlokasi di pegunungan yang jauh dari perkotaan, Yoshi dan Akiko akan tinggal bersama dan memulai usaha barunya sebagai reseller. Tak bisa hanya bekerja sendirian, Yoshi pun merekrut seorang pemuda lokal pengangguran bernama Sano untuk dijadikan sebagai asistennya. Yoshi pun menunjukkan barang yang sedang ia jual, yaitu sebuah tas bermerek yang sebenarnya palsu.
Seperti biasa, Yosi mematok harga yang tinggi demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah seharian mengupload dan memposting produk di toko online-nya, Yosi yang penasaran pun bangun untuk memeriksa berapa tas yang sudah terjual. Saat Yosi sedang fokus memeriksa, tiba-tiba kaca jendela kamar mereka pun pecah. Setelah ada orang asing melemparkan sebuah mesin mobil bekas, entah siapa pelakunya dan apa tujuannya, Yosi sempat mengejarnya ke jalan, tapi keburu pergi sebelum sempat mengetahuinya. Keesokan paginya, Yosi mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan apa yang terjadi semalam. Di sana, si petugas berkata bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah para pemuda lokal yang tidak suka dengan keberadaan orang kota yang baru pindah ke kampung mereka. Alih-alih fokus pada masalah, si petugas justru malah menyinggung soal pekerjaan Yosi yang dengar-dengar menjual tas palsu. Sehingga si petugas meminta sedikit pengertian dalam bentuk uang kalau tak ingin para petugas melakukan penggeledahan ke tempat tinggalnya. Tak mau memberikan uang secara cuma-cuma, Yosi pun langsung pulang ke rumah dan mengemas semua tas untuk dipindahkan ke tempat lain. Sesampainya di tempat penyimpanan yang berlokasi di perkotaan, Yosi tak sengaja bertemu dengan Muroka tepat saat tas jualannya masih sedang dipindahkan. Sehingga Muroka pun akhirnya mengerti kenapa Yosi menolak ajakan kerjasamanya dan tampak cukup kecewa dengan Yosi yang lebih memilih kerja sendiri tanpa mengajak teman lamanya yang sedang butuh bantuan. Tiba di rumah, Yosi dikejutkan oleh Sano yang sudah berhasil menangkap pemuda pelaku pelemparan kemarin malam. Tanpa disuruh, Sano berinisiatif mencari pelakunya sebagai bentuk kesetiaan dan rasa terima kasih atas kebaikan Yosi yang sudah memberikannya pekerjaan. Suatu hari, Yosi mendapat info baru terkait action figure yang sedang viral dan diincar banyak orang. Ia buru-buru pergi ke toko yang menjualnya untuk memborong semua action figure yang tersedia. Sehingga ketika barangnya menjadi langka, maka para konsumen akan membelinya walaupun harganya yang mahal. Di rumah, Sano terlihat memakai komputer milik Yosi yang sebenarnya itu sudah dilarang. Sano hanya penasaran dengan komentar-komentar para pelanggan yang isinya hujatan semua. Mereka mengeluhkan tentang tas bermerek yang sudah mereka beli ternyata palsu. Bahkan, ada satu komentar yang mencantumkan link khusus untuk orang-orang yang sudah tertipu dan terzolimi. Mereka membuat semacam grup khusus untuk orang-orang yang benci terhadap Yosi. Tak lama, Sano pun menemui Akiko yang sedang mengemas seluruh pakaiannya berniat untuk pergi. Akiko mengaku bosan berada di tempat ini. Jauh dari salon, jauh dari tempat nongkrong, jauh dari tempat hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa Akiko tidak benar-benar tulus mencintai Yosi dan akan pergi kapan saja ketika keinginannya tidak terpenuhi. Selang beberapa saat setelah kepergian Akiko, muncullah Yosi yang baru pulang. Sano langsung memberitahu tentang kepergian Akiko termasuk alasan kepergiannya. Yosi tidak terlalu terkejut karena pasti nanti dia balik lagi. Saat Yosi sedang memeriksa komputernya, ia menyadari jika ada seseorang yang baru memakainya. Sano langsung jujur bahwa ia hanya ingin memeriksa komentar-komentar pelanggan dengan dasar inisiatif sendiri ingin membantu lebih agar penjualan semakin ramai. Meski Sano sudah menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih atas pekerjaan yang diberikan, Yosi tetap tidak mau mendengar dan langsung memecat Sano saat itu juga. Di sisi lain, ada salah satu pembeli tas palsu yang sedang dipukuli gara-gara menjual tasnya lagi kepada orang lain. Kesal dengan hal itu, si pembeli yang bernama Joko pun mencoba mencari tahu siapa pemilik toko online tersebut. Ia menemui link yang mengarahkan pada grup pembenci Yosi, sehingga ia langsung datang ke lokasi untuk menemui grup tersebut. Yosi yang sekarang sudah sendirian, ia tetap fokus pada penjualan action figurnya yang baru terjual satu. Yosi tiba-tiba dikejutkan oleh pintu yang terbuka sendiri. Yang ketika ia sedang mengikat pintunya agar tidak terbuka, tiba-tiba muncullah Pak Takimoto yang sudah berada di dalam rumah, sembari membawa senjata api. Ternyata Pak Takimoto ini adalah salah satu anggota grup pembenci Yosi yang berniat membalas dendam atas semua rasa sakit hatinya. Pengunduran diri Yosi dari pabrik dianggap sebagai sebuah penghinaan. Ditambah, pada malam saat Pak Takimoto bermaksud berkunjung, Yosi sengaja tidak membukakan pintu, padahal Pak Takimoto tahu Yosi ada di dalam. Hal itu semakin menguatkan dugaan jika Yosi membenci dirinya. Sehingga sekarang beliau berniat untuk membalas dendam bersama dengan seluruh anggota grup pembencinya. Tak lama,
muncul anggota grup yang lain yaitu si Joko yang memakai topeng agar tidak dikenali. Bersama-sama, mereka akan menangkap Yoshi untuk disiksa. Tapi, tiba-tiba saja mesin kopi di dapur belakang berbunyi. Sehingga menjadi kesempatan untuk Yoshi bisa melarikan diri. Yoshi pun berlari kabur ke dalam hutan sampai menemukan sebuah kabin milik seseorang. Ia pun masuk dan bersembunyi di dalam. Sampai akhirnya muncul Pak Takimoto bersama seluruh anggota grupnya yang tanpa ragu akan melakukan apa saja untuk bisa menangkap Yoshi. Tak lama, muncullah paman pemburu pemilik kabin itu. Saat beliau menegur Pak Takimoto dan anggotanya, mereka malah balik ngegas dan mengancam akan menyakitinya. Di luar dugaan, Pak Takimoto ternyata adalah seorang psikopat yang nekat melakukan pembunuhan tanpa rasa bersalah. Yoshi lagi-lagi memanfaatkan hal itu untuk bisa kabur dan ia kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang yang penting. Tiba di sana, ada Akiko yang sedang sibuk mencari sesuatu. Entah apa tujuan ia balik lagi dan apa yang sebenarnya ia cari, Akiko langsung menunjukkan kepeduliannya kepada Yoshi dengan menyuruhnya untuk segera pergi. Akiko bahkan mengingatkan Yoshi untuk bawa barang-barang yang penting saja, seperti hard disk berisi semua akun online shopnya dan buku tabungan berisi seluruh uang yang dimilikinya. Saat Yoshi keluar rumah duluan, sudah ada Muroka, yang ternyata adalah salah satu anggota dari grup pembencinya. Sama seperti yang lain, Muroka juga sakit hati setelah Yoshi menolak ajakannya untuk usaha bareng, dan malah melakukannya sendiri. Sampai akhirnya muncullah anggota grup lain. Saat Yoshi pingsan dan sedang dibawa ke dalam mobil, Akiko malah bengong saja, tanpa menunjukkan rasa kaget atau khawatir. Scene langsung beralih ke Sano yang sedang menemui seseorang dari kelompok sindikat kriminal. Ternyata Sano adalah mantan anggota sindikat yang sudah lama keluar. Dan saat ini ia meminta sedikit bantuan berupa senjata api untuk membunuh Yoshi atas dasar rasa sakit hati. Setibanya di rumah pegunungan, Sano tidak menemukan Yoshi di sana. Namun dengan alat pelacak yang diberikan oleh anggota sindikat, Sano bisa langsung tahu di mana keberadaan Yoshi saat ini dan langsung meluncur ke sana untuk menemuinya. Yoshi sendiri dibawa menuju pabrik terbengkalai untuk diikat dan akan disiksa ramai-ramai. Ada sekitar 6 orang yang bergabung dalam grup ini, seperti Joko, Pak Takimoto, Muroka, dan lain-lain. Bahkan, Pak Tonoyama si perakit alat terapi yang muncul di adegan awal pun ikut bergabung setelah sakit hati dengan Yoshi, yang sudah memborong semua alat terapinya dengan harga murah dan dijual lagi dengan harga yang selangit. Saat Pak Takimoto dan anggota grupnya sedang mengambil alat penyiksa di dalam mobil, muncullah Akiko yang datang melihat Yoshi setelah sebelumnya membuntuti dari belakang. Akiko berjanji akan segera menyelamatkannya dan meminta Yoshi untuk bertahan dulu sebentar. Tapi, tepat saat Pak Takimoto dan grupnya akan memulai penyiksaan, muncullah Sano yang baru sampai di lokasi. Dengan wajah dingin, Sano menembak salah satu anggota grup yang kebetulan masih berada di luar. Mendengar suara tembakan, Pak Takimoto dan yang lain pun langsung berpencar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan Yoshi akan dijaga oleh salah satu anggota grup yang bernama Yamaha, yang diketahui sudah kehilangan banyak uang akibat tas palsu yang ia beli dari toko si Yoshi. Saat Yamaha sedang menceritakan nasib buruknya, muncullah Sano yang datang dari balik kegelapan, dan setelah menghabisi Yamaha, Sano pun dengan cepat melepaskan ikatan Yoshi dan memberikan sepucuk pistol. Sano meminta Yoshi untuk membantunya melawan semua anggota grup ini. Dan terkait kenapa alasan ia datang, Sano mengaku berutang budi atas pekerjaan yang diberikan. Dan seperti yang dikatakan sebelum kepergiannya, Sano akan datang ketika Yoshi sedang membutuhkan pertolongan. Dengan pengalamannya, Sano pun bisa dengan mudah mengecoh dan melumpuhkan Pak Tonoyama, si pemilik alat terapi. Di mana Yoshi harus dihadapkan pada momen ketika ia tidak punya pilihan lain selain harus membunuhnya. Melihat Pak Tonoyama sudah mati, Joko yang pada dasarnya penakut pun memilih untuk kabur dan tidak mau terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Namun, Pak Takimoto sang psikopat pun tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dan inilah yang akan dia lakukan. Kini, yang tersisa hanyalah Pak Takimoto dan si Muroka yang sedang bersembunyi di dalam pabrik, di mana Yoshi dan Sano sendiri harus menghadapi Pak Takimoto yang menggunakan senjata laras ganda. Sebagai mantan sindikat yang sudah tidak asing dengan senjata seperti itu,
Sano bisa langsung tahu jika Pak Takimoto akan membutuhkan waktu untuk mengisi peluru, sehingga mereka punya kesempatan untuk bisa melumpuhkannya. Mendengar teriakan Pak Takimoto yang sudah mati, Muroka pun sadar jika kini dirinya tinggal sendirian. Saat ia mencoba kabur menggunakan mobil, Sano berhasil mencegahnya. Namun Muroka lari ke dalam pabrik. Saat sedang mencari Muroka yang kabur, Sano pun berhasil tertangkap dan diancam akan dibunuh. Tetapi setelah semuanya selesai, niat Sano yang awalnya ingin membunuh Yoshi pun menjadi batal. Setelah ia berhutang nyawa ketika diselamatkan dari Muroka barusan. Sano bahkan menjelaskan bahwa ia akan meminta bantuan kawan-kawan sindikatnya untuk membereskan semua kekacauan ini, sehingga Yoshi tidak perlu memikirkan apa yang sudah terjadi. Tak hanya itu saja, Sano juga memberikan harddisk yang sempat ia bawa dari rumah Yoshi. Saat ditanya apakah semua action figure sudah terjual, Yoshi pun menjawab, ya, ia mengaku akan mendapatkan keuntungan sekitar 10 juta yen atau setara dengan 1 miliar lebih. Dan tak lama, datanglah Akiko yang baru muncul dan mengaku sangat khawatir dengan keadaan Yoshi. Dan tanpa Yoshi sadari, Akiko memegang sebuah pistol yang ia ambil dari Pak Takimoto yang sudah mati. Akiko meminta buku tabungan milik Yoshi karena ternyata Akiko hanya menginginkan uang Yoshi. Sano akhirnya mau tak mau menembak Akiko dari arah samping. Seiring dengan hal itu, akhirnya terungkaplah bahwa sejak awal pacaran, Akiko sebenarnya tidak benar-benar mencintai Yoshi. Ia hanya memanfaatkan Yoshi saja. Terlebih lagi, ketika mendengar Yoshi untung besar dari hasil penjualan alat terapi, disitulah otak jahat Akiko mulai muncul. Kawat yang terbentang di tengah jalan yang nyaris mencelakainya pada malam itu adalah ulah dari si Akiko. Ini demi menguasai semua uang milik Yoshi. Setelah semuanya selesai, Yoshi dan Sano pun terlihat sedang berkendara menuju tempat yang diibaratkan neraka. Adegan ini mungkin adalah sebuah perumpamaan akan kondisi dunia zaman sekarang. Kebanyakan egois, mementingkan diri sendiri, sudah tidak punya rasa empati, tidak sadar telah menyakiti hati orang lain, dan semuanya akan berakhir di tempat yang mengerikan ini.